Yang kekal karena Yesus dilahirkan secara kekal dari Bapa. Itu adalah doktrin kelahiran anak secara kekal. Nah, istilah dilahirkan di situ itu bukanlah satu istilah yang mengandung konotasi seksual, tapi itu adalah sebuah istilah teologis yang bicara tentang anak itu keluar dari Bapa, dan istilah yang digunakan adalah istilah dilahirkan. Nah, saya sudah bahas itu di dalam satu atau dua sesi terdahulu, jadi untuk lebih jelasnya itu Bapak Ibu silakan tonton sesi-sesi itu mengenai kelahiran anak secara kekal. Termasuk juga saya bahas teks ini dari Yohanes pasal yang kelima. Saya bahas isu ini, doktrin ini dari Yohanes pasal yang kelima. Nah, kenapa doktrin ini sangat penting untuk kita ulas saat ini? Karena apa? Karena kita sedang ada di dalam situasi di mana kontroversi dengan para bidat itu akan terus berlangsung dan akan terus berlanjut. Dan saudara harus tahu satu hal, terutama serangan para bidat atau pandangan para bidat mengenai Yesus, itu terutama yang pertama kali mereka rampok adalah kemuliaan Yesus sebagai besan, sebagai sang anak. Misalnya kalau saudara berhadapan dengan seorang Arian, maka dia tidak ada keberatan menyebut Yesus sebagai anak Allah, the Son of God. Tapi menurut dia, Yesus itu memiliki permulaan. Jadi ada waktu, ada masa di mana Yesus pernah tidak ada. Dan karena pernah ada masa di mana Yesus pernah tidak ada, maka pernah ada waktu di mana Yesus tidak disebut sebagai anak. Jadi Yesus bukanlah anak yang kekal. Itu menurut kaum Arian. Apakah itu kaum semi Arian atau para saksi Yehova ya. Termasuk juga para penganut Yohanes Pentakostalisme, dan saya ingin fokus untuk memperlengkapi Bapak Ibu dengan pandangan ini. Bagaimana pandangan mereka mengenai status Yesus sebagai anak. Karena bidat inilah yang sekarang paling dominan kita hadapi di Indonesia saat ini. Bahkan mereka sangat gigih, sangat militan, sangat luar biasa bersemangat untuk menyebarluaskan ajaran sesat mereka dan ngotot untuk diakui sebagai bagian integral dari kekristenan. Itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kita perlu tahu apa yang mereka mengerti tentang status Yesus sebagai besan. Kita mulai dari kutipan seorang teolog Yohanes yang sangat terkenal, David Bernard. Jadi dia bicara tentang Yesus memiliki dua natur Kristus. Dari Alkitab kita melihat bahwa Yesus Kristus memiliki dua sifat atau dua natur dengan suatu cara yang tidak dimiliki oleh makhluk manusia lainnya. Jadi natur yang satunya itu adalah natur manusiawi atau naturnya secara daging, dan naturnya yang lain adalah natur ilahinya atau roh. Yesus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Lalu perhatikan baik-baik kalimat yang terakhir. Nama Yesus, the name Jesus, merujuk kepada roh Allah yang kekal, the Father, Bapa, yang berdiam di dalam daging atau berdiam di dalam manusianya. Manusia Yesus. Jadi itu saatnya tadi malam di dalam sesi live itu saya sudah katakan, saudara harus hati-hati menggunakan istilah-istilah kalau saudara berhadapan dengan seorang Yohanes Pentakostalisme. Di dalam kekristenan yang ortodoks atau yang konservatif, kita menggunakan istilah Yesus dan istilah anak itu secara bergantian, secara sinonim. Meskipun memiliki pengertian yang berbeda, tapi kita memaksudkan itu merujuk kepada hal yang sama. Tetapi bagi seorang Yohanes,
istilah anak itu lebih khusus digunakan untuk bicara tentang Yesus sebagai manusia. Jadi waktu mereka gunakan istilah anak, yang mereka maksudkan adalah kemanusiaan Yesus. Sedangkan waktu mereka gunakan istilah Bapa, yang mereka maksudkan adalah the Spirit of God, Roh Allah yang berdiam, dwelling in the flesh, yang berdiam di dalam Yesus. Jadi in a way, dalam pengertian tertentu, orang-orang Wanes juga membedakan antara Bapa dan Anak. Tapi bukan membedakannya sebagai sebuah perbedaan pribadi, seperti di dalam doktrin Tritunggal, Bapa dan Anak itu dua pribadi yang berbeda. Tapi mereka membedakan istilah Bapa itu merujuk kepada sifat keilahiannya, sedangkan istilah anak itu merujuk kepada sifat kemanusiaannya. Nah, ini adalah bukti bahwa mereka membuat pembedaan tersebut. He is the Son of God. Dia adalah anak Allah. Karena dia dilahirkan dari atau oleh Roh Allah. Jadi hal itulah yang membuat Allah, Bapa, secara literal adalah His Father. Jadi saudara bisa lihat mereka membedakan antara the Son dengan the Father di sini. The Son itu adalah kemanusiaannya yang dikandung kemudian lahir dari perawan Maria. Sedangkan the Father itu adalah sisi keilahiannya. Dan itu terjadi karena Allah berdiam di dalam dirinya. Bapa berdiam di dalam anak. Nah, problem serius dari pandangan itu tadi malam saya sudah bahas, jadi saya tidak ulang. Itu berarti mereka mau tidak mau, pandangan yang demikian mau tidak mau memimpin kepada Nestorianisme. Itu sebuah ajaran sesat yang muncul dalam kategori kristologi yang mengajarkan bahwa Yesus itu memiliki dua pikiran atau dua will, dua kehendak atau dua pribadi. The word, jadi firman atau logos, dapat berarti rencana, plan, atau pemikiran, atau pikiran Allah. Jadi waktu saudara baca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18, bicara tentang Yesus disebut dengan sebutan logos, the word. Menurut mereka itu tidak bicara tentang Yesus itu sudah ada di dalam kekekalan yang lampau. Tetapi istilah itu hanya berarti bahwa Yesus itu sudah ada di dalam plan, di dalam rencana, di dalam pikirannya Tuhan. Inkarnasi adalah sebuah predestinasi, rencana yang telah dipredestinasikan atau rencana yang telah ditentukan. Sebuah kepastian absolut yang akan terjadi di masa depan. Dan itu berarti mereka percaya bahwa kalau saudara mau argue berdasarkan penggunaan istilah logos bagi Yesus di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, saudara harus berhati-hati di sini karena mereka punya tafsiran sendiri mengenai apa yang dimaksudkan dengan logos di situ. Jadi the word can also mean, firman dapat juga berarti rencana atau pemikiran Allah yang diekspresikan di dalam daging, di dalam manusia, yaitu in the Son, yaitu di dalam Sang Putra. Kemudian ini kutipan yang mengatakan hal yang sama. The Son always refers to the incarnation. Jadi istilah anak itu selalu merujuk kepada inkarnasi. Kenapa begitu? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus sebagai the Son, sebagai anak, itu adalah status yang kekal di masa lampau. Status sebagai anak itu baru didapatkan Yesus pada saat inkarnasi. Itu yang mereka percayai mengenai status Yesus sebagai anak Allah. Jadi saudara lihat bidat ini, di ujung lidah yang satu mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi Tuhan yang mereka maksudkan di situ adalah Bapa yang ada di dalam Yesus. Dan ketika mereka bicara Yesus sebagai the Son, mereka memaksudkan istilah itu sebagai istilah inkarnasional. Artinya Yesus baru menjadi anak, disebut sebagai anak pada saat dia berinkarnasi. The Son of God pre-exist
anak Allah pre-eksis in the thought. Jadi dia tidak pra-eksisten sebagai pribadi, tapi hanya pra-eksis di dalam pikiran, di dalam rencananya Tuhan. Jadi pre-exist in thought, but not in substance. Jadi tidak di dalam substansi. Ini adalah sebuah kengerian yang diajarkan oleh bidat yang satu ini. Nah, hari ini kita akan buktikan bahwa ini semua adalah bullshit. Semua adalah omong kosong. Bahkan dari dalam perjanjian lama sendiri. Termasuk kita akan buktikan bahwa para rabi Yahudi yang berupaya sangat keras untuk menolak Yesus sebagai Mesias telah berdusta kepada dunia ini dengan mengutak-atik teks perjanjian lama, menaruh vowels, menaruh vokalisasi yang salah dengan tujuan untuk mengkaburkan ajaran perjanjian lama mengenai Mesias. Itu nanti akan saya buktikan di dalam sisi kuliah ini. Nah, sebelum kita ke situ, kita perlu lihat dulu beberapa teks perjanjian baru yang menjadi dasar untuk kita percaya bahwa doktrin kelahiran Yesus secara kekal, Yesus sebagai anak Allah yang kekal, itu diajarkan di dalam Alkitab. Yohanes 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Saudara perhatikan kata pasif di situ, diberikan di situ. Itu kata itu dibaca di dalam sejarah gereja sebagai indikasi mengenai Yesus itu dilahirkan secara kekal. Kemudian Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, jadi Allah disebut sebagai Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, parasoi, sebelum dunia ada. Jadi di dalam teks ini, Yesus bicara tentang kemuliaan yang dia sudah miliki di hadirat, di hadapan Bapa sebelum dunia ada, sebelum penciptaan. Kemudian 17 ayat 24, ya Bapa aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan. Saudara perhatikan bentuk pasif lagi di situ. Engkau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum penciptaan telah ada relasi kasih yang mutualistik, timbal balik antara Bapa dan anak. Kemudian 17 ayat 24 kita tadi sudah lihat. Sorry tadi sama aja. Sekarang kita akan berpindah ke perjanjian lama. Teks-teks yang nanti akan saya buktikan sebagai teks-teks yang bicara tentang Yesus adalah anak yang kekal. Nah, sebelum saya pergi kepada teks utamanya, saya ingin kita membaca terlebih dahulu Mazmur pasal 2 ayat 1-9. Ini salah satu Mazmur mesianik yang juga sering dikutip di dalam perjanjian baru. Misalnya pada saat pembaptisan Yesus itu ayat 7 itu dikutip di situ. Termasuk juga di dalam Ibrani pasal yang pertama juga ayat ini dikutip di situ. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka percaya perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita, kata yang diurapinya di situ itu adalah kata yang kemudian darinya kita mendapatkan kata Masiak atau Mesias. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Nah sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih satu komentar begini. Saudara, orang-orang yang menolak Tuhan, apalagi yang determinatif ya, di sini digunakan picture-nya adalah mereka bersepakat untuk melawan Tuhan, yang sangat determinatif untuk melawan kebenaran. Orang-orang ini diolok oleh Tuhan. Mereka layak untuk diolok karena mereka secara blindly, secara buta berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan Tuhan, bisa mengalahkan kebenaran dengan cara determinatif dan bersepakat untuk melawan kebenaran. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus.
Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini adalah ayat yang sering dikutip di dalam Perjanjian Baru. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Nah, ada dua hal yang saya ingin kita perhatikan dari Mazmur ini. Pertama, Mazmur ini bicara tentang Mesias, dan Mesias itu diperanakan. Kalau saudara perhatikan language yang ada di ayat yang ke-7 dikatakan, anakku, engkau telah kuperanakan today, pada hari ini. Nah, maka pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan hari ini? Today. Apakah today di situ adalah hari ini dalam kategori temporer, artinya ada titik waktu di dalam sejarah di mana anak itu diperanakan, atau today di situ itu merujuk kepada today yang kekal, di dalam kekekalan? Itu adalah pertanyaan. Nah, saudara ingat baik-baik pertanyaan itu. Nanti kita akan kembali kepada pertanyaan itu setelah bicara tentang teks utamanya. Tapi hal kedua yang saudara perlu ingat dari Mazmur ini adalah konteks. Mesias di dalam konteks ini bukan hanya disebut sebagai the son, anak, tapi juga Mesias ini kepadanya diberikan kuasa untuk memerintah atas bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tukang periuk. Ya, itu adalah dua halnya. Jadi ingat tentang status Mesias sebagai anak yang diperanakan today, hari ini. Dan yang kedua, ingat bahwa Mesias diberi kuasa untuk memiliki, memerintah, menjadikan segala bangsa-bangsa itu menjadi milik pusaka dari Mesias. Nah, sekarang mari kita lihat teks utama yang saya ingin perlihatkan kepada Bapak Ibu. Dari Mazmur 110 ayat 1 sampai 7. Nah, Mazmur ini saya sudah pernah kasih eksposisinya dalam kaitan dengan para bidat, tapi ada satu pokok penting, detail penting yang waktu itu saya belum bahas, dan ini adalah kesempatan untuk membahas detail itu. Kita perlu baca dulu ayat 1 sampai 7 Mazmur ini secara lengkap supaya kita dapat gambaran tentang keseluruhan isinya. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi ada komunikasi subjek objek di sini yang tadi malam saya bahas. Jadi Jehovah, Yahweh, Tuhan kepada Tuanku Adoni, itu tidak mungkin adalah pribadi yang satu dan sama. Itu simply impossible. Tapi dua pribadi yang berbeda. Nah, siapakah Tuanku di sini? Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuh-musuh. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selamanya. Menurut Melkisedek, Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Nah, mari kita kembali kepada ayat yang ketiga. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ketiga yang saya kasih bold di situ dan garis bawah di situ. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Itu bicara tentang kerelaan orang-orang untuk mengikuti dia. Tapi klausa yang terakhir itu, kalau saudara baca, saudara akan garuk-garuk kepala. Ini apa maksudnya sih? Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Ini apa maksudnya?
teks ini yang sama sekali kalau saudara baca semua terjemahan berbahasa Inggris, termasuk terjemahan bahasa Indonesia baru, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, pun menerjemahkan persis dengan gagasan seperti ini. Keremajaanmu seperti embun, kandungan fajar tampil bagimu. Apa maksudnya? Jadi kalau saudara baca teks ini, apakah di dalam bahasa Ibrani-nya, termasuk juga di dalam terjemahan berbahasa Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia, saudara akan melihat bahwa teks ini sangat kabur, sangat tidak jelas apa artinya. Sangat tidak jelas apa artinya. Nah, tapi sebelum saya buktikan bahwa teks ini sebenarnya bicara tentang keanakan Yesus yang kekal, saudara perhatikan bahwa Mazmur 110 pasti bicara tentang tokoh yang sama, Mesias yang sama, yang dibicarakan di dalam Mazmur pasal 2 ayat 1-9. Konteksnya jelas mengharuskan itu, karena tadi saya katakan bahwa di Mazmur pasal 2 dikatakan bahwa Mesias ini kepadanya diberikan kuasa untuk memerintah atas bangsa-bangsa. Hal yang sama dibicarakan mengenai Tuanku Adoni yang dibicarakan di ayat 1. Lalu duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuh-musuhmu dan seterusnya. Jadi ini adalah pribadi yang sama yang dibicarakan di dalam Mazmur pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah sekarang sebelum kita bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan klausa terakhir yang saya bold dan garis bawah di Mazmur pasal 110 ayat yang ketiga, saya ingin perlihatkan kepada saudara bagaimana para bapak gereja membaca Mazmur ini. Kita mulai dari Justinus Martir. Ini bapak gereja di awal abad yang kedua. Ini saya kutip dari tulisannya yang berjudul Dialogue with Trypho. Trypho ini seorang Yahudi. Jadi Justinus Martir berdiskusi dengan dia mengenai Mesias yang ilahi di dalam perjanjian lama. Jadi saudara perlu ingat konteks itu. Ini diskusi dengan seorang Yahudi loh, pada abad kedua. Dan mereka berdiskusi mengenai Mesias yang ilahi di dalam perjanjian lama. Dan saudara perhatikan, dan kemudian apa yang dikatakan oleh Daud, I have begotten thee, aku telah memperanakan engkau dari rahim, dari kandungan, from the womb, before the morning star, sebelum bintang pagi. Nah, istilah bintang pagi itu adalah semacam metafora atau eufemisme untuk bicara tentang sebelum penciptaan. Jadi penciptaan itu dibahasakan secara eufemis atau secara metaforik dengan istilah morning star atau sebelum dini hari atau sebelum fajar. Kemudian dia lanjutkan, Allah telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam besar untuk selama-lamanya. Jadi dia quote dari Mazmur pasal 110 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kemudian dia kasih komentar, tidakkah ini menyatakan kepada engkau di situ adalah Trypho, menyatakan kepada engkau bahwa dia, Yesus, berasal dari kekekalan yang lampau, from the old. Jadi berasal dari kekekalan yang lampau. Artinya Mesias biasa, tapi Mesias itu pra-eksisten. Dan apa proof text dari Justinus Martir kepada si Yahudi ini? Proof text-nya adalah Mazmur 110 ayat yang ketiga. Nah, saudara perlu ingat baik-baik bagaimana mereka membaca Mazmur ini. I have begotten thee from the womb before the morning star. Saudara bandingkan dengan apa yang kita baca di dalam Masoretic text dan terjemahan berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Ini seperti Justinus Martir bicara tentang utara, barat, laut. Kemudian Masoretic text bicara tentang selatan atau tenggara. Tidak nyambung. Nah, bukan hanya Justinus Martir. Dan menariknya, sebelum saya lanjutkan, menariknya, ketika Justinus Martir, kalau saudara baca dialog dengan Trypho ini, ketika Justinus Martir quote teks ini,
si Yahudi ini tidak bilang begini, oh kamu misquote, kamu salah kutip pasal 110 ayat 3, teks itu nggak bicara begitu. Tidak, dia go silence. Dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab. Itu mengindikasikan bahwa meskipun si Yahudi ini tidak jelas apakah nanti dia percaya atau tidak. Tapi itu membuktikan bahwa Justinus Martir tidak misquote, tidak salah kutip Mazmur 110 ayat 3. Nah, maka pertanyaannya adalah kenapa kutipan dari Justinus Martir itu begitu berbeda dengan yang kita baca di dalam Masoretic Text maupun di dalam terjemahan-terjemahan berbahasa Inggris dan terjemahan-terjemahan berbahasa Indonesia. In fact, bukan hanya Justinus Martir. Hippolytus dari Roma. Ini juga akhir abad kedua memasuki abad yang ketiga. Hal yang sama. The first begotten child of the Father, the voice of the dawn, antecedent to the morning star. Nah, ini memang bukan kutipan langsung, tapi saudara bisa lihat gema, echo dari Mazmur 110 ayat 3 di dalam kata-kata dari Hippolytus dari Roma. Jadi sekarang kita bukan hanya punya Justinus Martir, tapi juga Hippolytus dari Roma mengartikan Mazmur 110 ayat 3 klausa terakhirnya itu sebagai sebuah teks yang bicara tentang kelahiran anak sebelum penciptaan. Antecedent to the morning star. Sebelum bintang fajar. Atau itu istilah eufemisme untuk bicara tentang penciptaan. Sebelum segala penciptaan. Dengan kata lain, mereka melihat teks itu bicara tentang the eternal generation of the sun. Kelahiran anak secara kekal. Sebelum segala penciptaan. Nah, kita sudah punya dua bapak gereja. Sekarang kita ini masih dengan Hippolytus. Kali ini, dia benar-benar quote. Jadi yang tadi di atas itu dia membuat parafrase. Jadi tidak benar-benar kutip secara langsung dari Mazmur 110 ayat 3. Tapi di dalam tulisannya yang lain, Against the Heresy of One Noetus, ia benar-benar quote, sama seperti Justinus Martir, quote Mazmur 110 ayat yang ketiga. From the womb, before the morning star, I have begotten thee. Dari rahim atau dari kandungan, sebelum bintang fajar, aku memperanakan engkau. Itu kutipan langsung loh. Jadi sekarang pertanyaannya sekali lagi, kenapa kutipan langsung 110 ayat 3 Mazmur di dalam tulisan bapak-bapak gereja itu berbeda 180 derajat dari yang kita baca sekarang. Baik di dalam terjemahan berbahasa Inggris maupun di dalam terjemahan berbahasa Inggris. Bukan hanya Hippolytus. Dionysius dari Roma. Jadi dia sedang berhadapan dengan Sabellian, against the Sabellian, ya nenek moyangnya Oneness Pentecostalism, yang percaya bahwa anak itu, status anak itu tidak kekal. Artinya status anak itu merujuk kepada kemanusiaannya yang diciptakan. Lalu saudara perhatikan, untuk melawan ajaran sesat itu, pada abad ketiga, Dionysius dari Roma mengutip dari Mazmur 110 ayat 3. Dia yang dilahirkan dari rahim sebelum bintang fajar. Kemudian dia juga kutip dari Amsal pasal yang ke-8 ayat 22 dan seterusnya yang terkenal digunakan oleh para saksi Yehova. By the way, sebelum melanjutkan, bapak-bapak gereja secara konsensus membaca Amsal pasal 8 ayat 22 dan seterusnya dalam pengertian anak itu dilahirkan secara kekal. Nah, sayang sekali kita membaca terjemahan bahasa Indonesia yang menerjemahkan kata bahasa Ibrani-nya dengan kata diciptakan. Tapi sebenarnya kata bahasa Ibrani itu bisa berarti didapatkan, acquire. Jadi anak itu didapatkan sebelum gunung-gunung dan sebelum segala sesuatu diciptakan. Jadi para bapak gereja membaca Amsal pasal yang ke-8 ayat 22 dan seterusnya sebagai proof text, ayat bukti untuk membuktikan doktrin kelahiran anak secara kekal. Termasuk salah satu teks lain yang mereka kutip dari Perjanjian Lama,
yang selama ini tidak pernah dibahas. Literally tidak pernah dibahas. Karena memang kita tidak lihat itu bahkan di dalam Masoretic text-nya. Adalah Mazmur 110 ayat yang ketiga. Ini Dionysius dari Roma. Kemudian, ya ini adalah lanjutan kutipannya, nanti bisa baca lagi, ulangi untuk baca lagi. Kemudian Alexander of Alexandria. Alexander of Alexandria inilah yang apa namanya pertama kali berdebat dengan Arius ya. Kemudian mengekskomunikasikan Arius. Alexander dari Alexandria juga mengutip Mazmur 110 ayat yang ketiga. Mazmur 110 ayat yang ketiga. Untuk bicara tentang Yesus itu adalah anak yang dilahirkan secara kekal. Nah, di dalam konteksnya, dia sedang membuat kontras antara Yesus sebagai anak Allah yang sejati dan kita yang lain sebagai anak-anak Allah by adoption. Jadi kita disebut anak-anak Allah, sama seperti Israel disebut anak-anak Allah, sama seperti Efraim disebut anak Allah, sama seperti raja-raja Yahudi, termasuk Raja David disebut anak Allah, itu disebut anak Allah by adoption. Diadopsi menjadi anak Allah. Artinya kita bukanlah anak Allah yang kekal. Tapi kita mendapatkan status itu karena diadopsi menjadi anak. Nah, poin dari Alexander of Alexandria adalah Yesus tidak disebut anak Allah by adoption, karena adopsi. Tapi dia disebut anak Allah karena dia dilahirkan secara kekal. Jadi Yesus disebut anak sebagai bukti bahwa he is the true and genuine son. Dia adalah anak Allah yang genuine dan yang sejati. Tidak seperti kita yang mendapatkan status itu karena adopsi. Lalu apa proof text yang dia ajukan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang sejati dan genuine? Dia buktikan itu dengan mengutip Mazmur 110 ayat yang ketiga. From the womb, before the morning, I beget thee. Dari rahim, dari kandungan, sebelum dini hari, sebelum fajar, aku memperanakan engkau. Jadi Yesus disebut sebagai anak Allah yang kekal, dilahirkan secara kekal, itu membuktikan bahwa dia Allah. Jadi dia disebut sebagai the son by property of nature. Artinya dia memiliki kesamaan, kesatuan hakikat, nature, substansi dengan Bapa. Karena dia tidak diciptakan, dia diperanakan. Dan karena itu dia memiliki substansi, nature, sifat, esensi yang satu dan sama dengan Bapa. Itu adalah pokok pembuktian dari Alexander of Alexandria. Nah, saya bisa menambahkan yang lain, tapi demi keringkasan, bahkan saya bisa katakan bahwa secara konsensus, Bapak-bapak gereja pra-Nisea mulai dari abad kedua, sampai dengan pasca Nisea 325, setelah itu, secara konsensus, Agustinus, Hilary of Poitiers, Athanasius, semua bapak gereja merujuk kepada Mazmur 110, ayat yang ketiga, untuk membuktikan doktrin the eternal generation of the Son. Jadi Yesus adalah the eternal Son of God. Apa proof text-nya? Semua bapak gereja pergi kepada Mazmur 110 ayat yang ketiga. Jadi ini adalah pembacaan konsensus di kalangan para bapak gereja. Nah, sekali lagi, kalau ini pembacaan konsensus di kalangan bapak gereja, dari mana mereka dapatkan ide ini? Karena sekarang kita punya perjanjian lamanya, kita punya Masoretic text-nya, dan Masoretic text-nya tidak bilang begitu. Jadi atas dasar apa mereka membaca Mazmur 110 ayat 3 dalam kategori ini? Sebagai proof text untuk bicara tentang the eternal generation of the Son. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan memperlihatkan kepada saudara-saudara beberapa kutipan dari sejumlah penafsir perjanjian lama masa kini. Dan kutipan-kutipan ini berasal dari literatur-literatur akademik yang secara reliable mencoba bergulat menjelaskan Mazmur 110.
Ini kutipan dari seorang profesor perjanjian lama, John Golding, dia ahli perjanjian lama. Dia menulis 3 volume untuk tafsiran kitab Mazmur dalam seri Baker Exegetical Commentary on the Old Testament. Jadi saudara dengar nama serinya aja, ini bukan seri aja-aja, tapi ini satu seri akademik, Baker Exegetical Commentary on the Old Testament. Nah, dia bilang begini, komentarnya mengenai ayat yang ketiga, Mazmur 110 ayat 3. The most difficult expression is from the womb of down. Ekspresi yang paling sulit adalah dari rahim fajar. Mungkin di sini, lalu dia mulai nebak, mungkin di ekspresi ini di sini mempertahankan sebuah konotasi positif, yaitu bicara tentang raja itu muncul secara meteorik, a brilliant sun of the rising down. Tapi dia hanya terpaksa menebak. Karena apa? Karena kalau baca Masoretic text-nya, kalau baca terjemahan berbahasa Inggrisnya, termasuk di dalam terjemahan-terjemahan bahasa yang lain, saudara tidak akan langsung lihat ini klausa ini bicara tentang apa sih. Hal yang sama dikemukakan oleh Willem van Gemeren. Ini juga ahli perjanjian lama. Dia nulis tafsiran tafsiran Mazmur dalam seri Expositors Bible Commentary. Ini juga salah satu seri yang punya reputasi, digunakan secara luas di seluruh dunia. The text of verse 3, teks ayat yang ketiga, is most difficult. Economy of language, kontribusi kata-katanya, dan konstruksi nominalnya, konstruksi kata-kata bendanya, telah membangkitkan atau telah melahirkan perbedaan tafsiran dan tradisi-tradisi tekstual. Dan itu berarti poin dari para penafsir kontemporer ini adalah logik dari klausa yang terakhir itu tidak nyambung dengan keseluruhan teks itu. Itulah sebabnya karena logiknya tidak nyambung, maka mereka melihat itu sebagai sesuatu yang satu ekspresi yang paling sulit di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi di dalam 7 ayat itu yang paling sulit ditafsirkan adalah klausa paling terakhirnya itu. Kemudian ini Matthew Bates, The Birth of the Trinity. Ini buku baru terbit 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, diterbitkan oleh Oxford University Press. Jadi ini pasti bukan ece-ece. Ini Oxford. Ini bukan Al-Azhar University. The Masoretic Text atau teks bahasa Ibrani, Hebrew Consonantal Text-nya, dengan penempatan vokal pada abad pertengahan dan aksentuasi yang membentuk dasar untuk banyak terjemahan berbahasa Inggris dari Mazmur 110 ayat 3 atau di dalam LXX itu Mazmur 109 ayat 3. Secara terkenal sulit. Artinya ini sudah dikenal luas sebagai klausa yang sulit. Jadi bagi orang yang belajar perjanjian lama, ngerti perjanjian lama, ini sudah terkenal bahwa klausa paling terakhir dari 110:3 atau 109 ayat 3 di dalam LXX itu terkenal sulit. Kemudian dari David Hay, dia bicara tentang klausa terakhir dari 110 ayat 3 dan dia bilang virtually unintelligible. Hampir tidak masuk akal. Nah, you bayangkan ini mereka tidak bermaksud menghina firman Tuhan loh. Tapi kan kata-kata itu kan harus punya makna. Perpaduan antara kata, konstruksi di dalam kalimat atau anak kalimat itu kan harus membentuk meaning, membentuk makna. Nah, kalau you baca di dalam Masoretic Text, termasuk juga di dalam terjemahan-terjemahan bahasa Inggrisnya, yang you lihat di situ adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Itu seperti kata-kata yang meaningless, virtually unintelligible, hampir tidak rasional, tidak masuk akal. Kemudian Michael Riddle-Nick, ini dia tulis buku berjudul The Messianic Hope. Ini buku yang terakhir ini.
The Messianic Hope ini saya rekomendasikan karena dia lakukan studi mengenai teks-teks serupa yang bermasalah di dalam Perjanjian Lama untuk membuktikan mengenai Mesias di dalam Perjanjian Lama. Jadi ini buku yang saya rekomendasikan. Dia kasih komentar tentang klausa terakhir ayat ketiga. These words makes virtually no sense. Jadi kata-kata ini hampir-hampir tidak ada artinya. Tidak masuk akal. Dan saya bisa bikin daftar ini menjadi sangat panjang dari para akademisi, para penafsir Perjanjian Lama yang qualified, yang studi secara khusus mengenai Mazmur 110. Begitu mereka sampai di klausa paling terakhir, ini adalah komentar mereka. Sangat sulit, yang paling sulit, terkenal sulit, virtually unintelligible, virtually nonsense, dan seterusnya. Itu bisa dibuat menjadi sangat panjang. Nah, kenapa di satu sisi kita dapati konsensus di kalangan para bapak gereja membaca Mazmur 110 ayat yang ketiga sebagai proof text untuk doktrin kelahiran anak secara kekal. Tapi kita yang hidup sekarang membaca Mazmur 110 ayat 3 bukan hanya tidak melihat doktrin itu ada di situ. Tapi waktu kita baca klausa paling terakhir, yang kita dapati adalah apa? Unintelligible, no sense, difficult, famously difficult. Kenapa? Nah, saya akan buktikan bahwa setan telah bekerja di kalangan para rabi yang menambahkan vokal kepada konsonantal teks. Jadi, bagi saudara-saudara yang tidak punya basic pemahaman atau studi teologi, informasi fisiknya adalah begini. Perjanjian Lama yang kita baca sekarang, itu kita dapatkan, atau yang biasanya disebut dengan istilah Masoretic text. Kenapa disebut sebagai istilah Masoretic text? Karena Perjanjian Lama yang kita baca sekarang, itu sudah mengandung vokal. Sudah mengandung vowels. Mengandung vokal. Nah, kapan vokal-vokal itu dibubuhi ke dalam teks Perjanjian Lama? Itu baru dilakukan pada abad ke-9 atau abad ke-10 Masehi. Satu kali lagi, itu baru dilakukan pada abad ke-9 atau abad ke-10 Masehi setelah Yesus. Jadi bukan sebelum Yesus ya, tapi setelah Yesus. Dan itu dilakukan oleh kelompok atau orang-orang yang disebut dengan kaum Masoret. Itu saatnya kita menyebut teks itu Masoretic text. Artinya teks-teks yang sudah mengandung vokal. Nah, kenapa vokal itu penting untuk ditambahkan? Untuk membantu kita yang bukan orang Yahudi bisa membaca teks Perjanjian Lama di dalam bahasa Ibrani. Karena apa? Karena sebelum teks itu dikasih vowels, dikasih vokal, teks original dari Perjanjian Lama, termasuk sebelum Masoretic text, itu ditulis, disalin, hanya memiliki konsonan. Makanya disebut konsonantal text. Hanya punya huruf mati, tapi tidak punya huruf hidup. Nah, itu pasti sulit bagi kita yang non-Yahudi untuk membaca itu. Karena kita tidak tahu bagaimana cara membacanya. Tapi, kalau orang itu orang Yahudi, dia tidak perlu ada vowel, ada vokal di dalam teks itu baru dia bisa baca. Dia bisa baca meskipun tanpa vokal. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa dengan bahasa itu. Dia sudah hafal pronunciation dari kata-kata itu. Sehingga meskipun hanya muncul dalam bentuk vokal, tapi dia tahu itu artinya apa. Dia tahu bagaimana cara membaca. Satu contoh kontemporer saja, dan ini saudara pasti nangkap maksud. Sekarang ini kan kita banyak kali mengirim pesan lewat pesan singkat kan, short message kan, apakah melalui SMS atau melalui chat, WA atau Telegram. Kita biasa ketik begini, kalau saya SY, sudah itu SDH, pulang PLG. Nah, coba panggil orang Amerika, orang Inggris, orang Kanada, orang Australia untuk baca itu. Dia tidak akan tahu itu artinya apa. Dia tidak tahu bagaimana cara baca. Meskipun dia bisa bahasa Indonesia. Dia tidak tahu.
Tapi itu bahkan anak kecil, anak SD kelas 6 pun bisa tahu itu artinya, cara membaca. Kalau dia orang Indonesia, oh saya sudah pulang. Meskipun yang kita ketik adalah konsonan semua. Karena apa? Karena itu semua kita sudah hafal. Cara membacanya itu kita sudah hafal. Jadi, even hanya dengan melihat konsonan-konsonannya saja kita udah tahu ini kata apa. Harus dibaca bagaimana. Kira-kira itu gambaran. Jadi, saudara harus ingat bahwa pemberian atau pembubuhan vokalisasi itu baru dilakukan pada abad ke-9, abad ke-10 oleh para Masoret. Sebelum itu, perjanjian lama itu teks-teksnya itu hanya konsonan. Makanya disebut konsonantal teks. Dan karena itu, seperti yang kalau saudara baca buku yang tadi saya perlihatkan kepada saudara, bentar kita balik dulu ke atas. Sorry. Ya, Michael Riedel, The Messianic Hope, dia perlihatkan sejumlah teks perjanjian lama yang bermasalah di dalam terjemahannya karena masalah vokalisasi. Dia perlihatkan itu. Nah, jadi ketika mereka membubuhkan vokal itulah, maka pembacaannya, kata itu menjadi berubah artinya sama sekali. Mari saya buktikan kepada saudara-saudara. Kita kembali lagi kepada Mazmur 110 ayat yang ketiga ya. Ini yang kita baca di dalam bahasa Indonesia. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun pagi. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun pagi. Ini kata-kata ini memang tidak masuk akal. Ini apa maksudnya? Nah, saudara ingat kata keremajaanmu di situ. Itu adalah posesif. Dalam bahasa Ibrani itu kata milik yang menyatakan milik, posesif, keremajaanmu. Nah, sekarang saudara perhatikan bagaimana Septuaginta menerjemahkan Mazmur 110 ayat yang ketiga. Septuaginta ini diterjemahkan sebelum Yesus ya. Jadi ini teks pra Yesus dan para muridnya. Jadi orang-orang Yahudi itu membuat terjemahan perjanjian lama. Ini yang terjemahan orang Yahudi loh, bukan orang-orang Kristen. Tapi orang-orang Yahudi membuat terjemahan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Dan saudara perhatikan bagaimana mereka menerjemahkan Mazmur 110 ayat 3. Saya hanya baca klausa paling terakhir. Ek gastros pro eosforu exegenesa se. Ek gastros pros eosforu exegenesa se. Apa terjemahannya? I have begotten thee from the womb before the morning. Saudara ingat? Para bapak gereja menerjemahkan Mazmur 110 ayat 3 dengan apa? Persis sama seperti yang diterjemahkan di dalam LXX. Nah, maka sekarang ada kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, para bapak gereja membaca perjanjian lama, bukan membaca Masoretic text-nya, atau membaca naskah Ibrani-nya, tapi membaca LXX. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama. Tapi kemungkinan yang kedua, dan saya percaya kemungkinan yang kedua inilah yang benar. Kemungkinan yang kedua adalah para Masoret, para rabi Yahudi lah yang melakukan penipuan ketika menambahkan vokal kepada teks berbahasa Ibrani. Artinya para bapak gereja membaca teks bahasa Ibrani-nya dan mereka membaca itu seperti halnya Septuaginta menerjemahkan 110 ayat 3. Tetapi di kemudian hari, setelah para bapak gereja, pada abad ke-10, ketika para Masoret membubuhi teks bahasa Ibrani-nya yang konsonan semua itu dengan vokal-vokal, mereka melakukan penipuan di situ. Dan kita bisa buktikan itu dengan gampang. Makanya kenapa tadi saya bawa Bapak Ibu untuk mulai dari Mazmur pasal yang kedua. Karena apa? Saudara lupakan semua vowel-vowel yang di bawah ini, yang titik-titik di bawah ini. Lupakan itu. Saudaranya fokus kepada yang warna merah ini. Yang konsonannya aja. Saudaranya fokus kepada ini.
Jalannya fokus kepada konsonannya. Sama enggak konsonannya? Sama enggak? Silakan bersuara. Sama enggak konsonannya? Kata ini. Ini Mazmur 110 ayat 3. Sama, Pak. Sama. Sama kan? Sama, Pak. Yang beda Sama. itu apa? Yang beda itu apa? Vokalnya. Vokalnya. Yang beda adalah vokalnya. Yang di atas itu yaluteka, yang di bawah itu yelitika. Vokalnya semua sama. Persis sama. Nah, kenapa vokalnya bisa beda? Ketika bicara tentang person yang sama, dari konteksnya, tadi saya buktikan kan, Mazmur pasal 2, Mazmur pasal 110, bicara tentang figur Mesias yang sama. Dan kata bahasa Ibrani yang digunakan itu sama. Lalu kenapa yang di atas, Mazmur 110 ayat 3 menjadi keremajaan? Jadi keremajaankumu, karena vokalnya itu, vokal yang mereka kasih itu lain dari vokal yang ada di sini. Mereka lupa ubah yang di sini. Mereka hanya ubah yang di sini. Mereka pikir semua orang stupid. Tidak bisa mendeteksi penipuan mereka. Ketika kita bisa buat komparasi, perbandingan antara Mazmur 110 ayat 3 dan Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7. Itu bicara hal yang sama. Yelitika itu berarti memperanakan. Yaluteka itu yang masa remajamu atau masa kanak-kanakmu, posesif. Yelitika itu hal perfect. Jadi pembacaan kita hari ini terhadap Mazmur 110 ayat 3, kita tidak melihat bahwa Mazmur 110 ayat 3 bicara tentang anak itu diperanakan before the morning star, sebelum bintang pagi atau sebelum fajar, itu istilah untuk penciptaan. Sebelum penciptaan, kita tidak lihat itu di dalam Mazmur 110 ayat 3, karena para setan itu, para rabi setan itu, mengutak-atik perjanjian lama dengan menambahkan vokal yang tidak dimaksudkan oleh teks bahasa Ibrani. Nah, mereka itu rabi, mereka tentu tahu bahwa teks itu bicara hal yang sama dengan Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7. Tapi mereka tidak ingin saudara lihat gagasan itu di dalam Mazmur 110 ayat 3. Mereka tidak ingin saudara lihat itu. Karena ingat, Masoretic text itu baru dilakukan, baru dibubui vokal ketika kekristenan sudah tersebar luas ke seluruh dunia. Orang sudah menggunakan perjanjian lama untuk membuktikan mengenai Yesus. Dan sekarang saya akan buktikan bahwa sebenarnya penipuan itu telah ditelanjangi pada abad ke-12 oleh seorang teolog dari Spanyol. Dan saudara akan blown away dengan melihat ini. Sebelum ke situ saya ingin bacakan bagi saudara sebuah komentar dari Page yang tadi saya sudah kutip. Ini juga buku yang saya rekomendasikan ya. The Birth of the Trinity. Vokal Masoretic, the Masoretic vowels tampaknya atau sepertinya tidak merefleksikan bagaimana dis, klausa terakhir dari ayat yang ketiga, dibaca pada masa Yesus. Seperti yang terdapat di dalam tradisi manuskrip kuno lainnya, yang membuat itu menjadi jelas. Tradisi manuskrip kuno lainnya itu misalnya Septuaginta yang tadi kita sudah lihat bersama. Membacanya persis sama seperti para menerjemahkan ayat itu, persis sama seperti para bapak gereja membaca ayat itu. Itu sebabnya Matthew Bates bilang, pembubuhan Masoretic vowels itu tampaknya tidak merefleksikan bagaimana Mazmur 110 ayat 3 klausa terakhirnya dibaca pada era Yesus. Seperti yang dibuat jelas oleh sejumlah tradisi kuno. The Greek corresponds, maksudnya dibicara tentang Septuaginta di sini. Septuaginta berkorespondensi secara dekat dengan konsonantal Hebrew-nya. Jadi para penerjemah Septuaginta tidak salah menerjemahkan loh. Mereka terjemahkan dari konsonantal Hebrew-nya yang tanpa vokal itu. Pada masa Yesus. Pada masa Yesus. Meskipun even if this reading, meskipun pembacaan ini, maksudnya penerjemahan ini, berbeda dari Masoretic text, vokalisasi Masoretic text yang lebih kemudian.
even if this reading departs from the later Masoretic text vocalization. Nah, ini kesimpulan dari seorang sarjana yang bukunya diterbitkan di Oxford University ya. Ini bukan kaleng-kaleng. Nah, tadi saya katakan sebenarnya penipuan ini telah ditelanjangi pada abad ke-12 ketika muncul polemik serius dari khususnya di kalangan para teolog Katolik dengan orang-orang Yahudi pada abad pertengahan. Salah seorang teolog Spanyol, teolog Katolik Spanyol yang sangat terkenal adalah Raymond Martini. Dia tulis buku berjudul Pugio Fidei di dalam bahasa Latin. Dan buku ini diulas, polemik itu diulas oleh Jeremy Cohen di dalam The Friars and the Jew, The Evolution of Medieval Anti-Judaism. Ini buku diterbitkan oleh Cornell University Press, jadi bukan kaleng-kaleng. Tahun 1983, saudara bisa baca ini di halaman 147, 148, tapi diskusi itu dia jelaskan sampai dengan halaman 152. Saudara mulai baca dari halaman 147, atau saudara baca sisi tentang Raymond Martini, khusus di dalam buku itu. Dan ini adalah parafrase dari Jeremy Cohen mengenai serangan dari Raymond Martini, teolog Spanyol yang sangat terkenal, Raymond Martini terhadap para rabi Yahudi. Lebih memalukan lagi, still more shamefully, lebih memalukan lagi, para rabi berani, actually, secara aktual, alter, mengubah teks perjanjian lama. Dan karena itu mengkorupsi maknanya. Di dalam penggunaan sarana, device yang dikenal di dalam tradisi atau literatur rabbinik dengan sebutan scribal emendation atau tikum sovereign. Para rabi, the rabbis, also change the meaning of the important text, both by varying the pointing or vocalization, nikut, of the consonant in Hebrew words. Ini adalah cas dari Raymond Martini pada abad pertengahan, abad 12, memasuki abad 13 lebih tepat, dari Spanyol, teolog terkenal dari Spanyol. Dan dia kemukakan ini kepada para rabi Yahudi pada eranya. Kalian itu penipu. Kalian itu penipu. Karena dalam rangka menutupi perjanjian lama, bicara tentang Mesias yang ilahi, bahwa perjanjian lama membuktikan doktrin-doktrin yang diyakini di dalam iman Kristen. Salah satunya adalah doktrin kelahiran anak yang kekal. Apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah mengkorupsi teks perjanjian lama. Nah, bukan mengubah teksnya, konsonantal teksnya, tapi membubuhi vokalisasi yang salah, yang tidak dimaksudkan oleh teks itu. Yang tidak dimaksudkan oleh teks itu. Nah, memang orang-orang seperti kalau saudara baca buku dari Riddle Nick, The Messianic Hope, dia tidak seberbatu-batu Raymond Martini, tapi dia tetap melihat bahwa vokalisasi yang dibubuhi oleh para Masoret itu adalah vokalisasi yang salah untuk sejumlah teks. Misalnya ketika dia bicara tentang, bicara tentang Mazmur pasal 22 ayat 17, itu seharusnya itu bicara tentang kaki dan tanganku itu dipaku. Tapi karena mereka tambahin vokalisasi yang salah, mereka tambahin menjadi ka'ari, makanya dibaca dengan SL lion sebagai seekor singa. Itu jauh banget itu. Kemudian satu teks lagi, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-6. Kemudian Mazmur pasal 72 ayat yang ke-5. Kemudian 2 Samuel 23 ayat yang pertama. Kemudian Bilangan pasal 24 ayat yang ke-7. Nah, saya berharap kita akan ada satu sesi lain lagi untuk saya bahas tentang teks-teks itu. Tapi saudara sudah nangkap poinnya sekarang. Kenapa saudara tidak lihat doktrin atau ajaran mengenai Mesias itu dilahirkan sebelum penciptaan, artinya dilahirkan
di dalam kekekalan, saudara tidak lihat itu di dalam Mazmur 110 ayat yang ketiga, klause yang terakhir. Saudara tidak lihat itu, betul-betul tidak bisa lihat itu. Even saudara baca bahasa Ibrani. Kenapa? Karena vokalisasi yang dibubuhi kepada konsonantal teksnya itu adalah hasil dari pekerjaan setan melalui para rabi itu untuk membuat saudara tidak melihat tentang kemuliaan Yesus, Mesias yang dibicarakan di dalam Mazmur 110 ayat yang ketiga. Nah, kembali kepada pertanyaan saya mengenai Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7. Anakku engkau hari ini kuperanakan. Today. Today yang dimaksudkan di situ itu kapan? Today di dalam waktu, di dalam titik waktu, artinya temporal, atau today di dalam kekekalan. Nah, kalau saudara baca Mazmur pasal 2 ayat 7, side by side, berdampingan dengan Mazmur 110 ayat yang ketiga, jawabannya saudara sudah dapat. Today di situ adalah today di dalam kekekalan, bukan today di dalam ruang dan waktu. Jadi saudara lihat, kita baru saja membuktikan kekekalan anak di eternal Son of God, Yesus Kristus bahkan dari dalam perjanjian lama. Sekaligus itu membuktikan Yesus adalah Allah sejati. Yesus adalah Allah sejati. Dia tidak diciptakan, tapi diperanakan. Di dalam konsili Nisea, diperanakan, bukan diciptakan. Dan karena itu dia memiliki substansi yang satu dan sama dengan Bapa. Dan karena itu juga Mazmur 110 merupakan kuburan yang mematikan bagi semua heretik. Sebut saja Rabbinic Judaism, Oneness Pentecostalism, Arianisme, para saksi Yehova. Racun teks ini adalah kuburan yang mematikan bagi semua heretik. Karena Mesias di dalam Mazmur 110 itu jelas ilahi, dilahirkan secara kekal, status anak itu status yang kekal, dan dengan demikian menolak Oneness Pentecostalism, dan pribadi yang berbeda dari Yahweh di ayat yang pertama, dan dengan demikian menolak Oneness Pentecostalism, dan adalah Yahweh sendiri karena di ayat 4 dan di ayat 5 dikatakan Yahweh yang ada di sebelah kananmu, merujuk kepada Adoni yang di ayat 1 itu disuruh duduklah di sebelah kananku. Dan karena itu menolak Arianisme, apakah itu Arianisme atau semi-Arianisme seperti para saksi Yehova. Termasuk juga menolak Mormonisme yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berbeda, separate God dari Bapa. Karena ayat yang ketiga, klausa paling terakhir, membahasakan Yehova itu, yang duduk di sebelah kanan itu, sebagai anak yang diperanakan. Diperanakan sebelum the morning star, sebelum penciptaan. Kalau diperanakan, maka dia punya substansi yang satu dan sama. Dia bukan separate God. Bukan being yang separate, yang terpisah. Jadi, Mazmur 110, kalau saudara tidak punya waktu untuk berdebat dari semua teks yang lain, yuk berhadapan dengan heretik manapun, gunakan Mazmur 110. Gunakan Mazmur 110. Nah, saya sudah selesai membuktikan ke saya. Sekarang kita bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan. Saya matikan dulu screen. Ya, terima kasih Pak Deki. Baik, teman-teman semua, rekan-rekan semua, untuk sesi pertanyaan bisa di-chat ke Pak John Trevor, dan saya persilakan Pak John Trevor untuk membacakan pertanyaan. Silakan Pak John. Baik Pak, terima kasih Pak Deki. Pertanyaan yang baru masuk saat ini baru satu, saya bacakan dari Pak Daniel Octavianus. Salam Pak Deki, izin bertanya, apakah Alkitab PL bahasa Ibrani sekarang hanya dari Masoretic Text? Apakah tidak ada teks yang lebih tua dari Masoretic Text yang bisa diakses? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, ada. Misalnya Dead Sea Scrolls. Dead Sea Scrolls itu mengandung teks-teks perjanjian lama, termasuk juga tafsiran-tafsiran perjanjian lama, termasuk juga ada sejumlah tradisi teks perjanjian lama yang lain, misalnya Aleppo dan yang digunakan secara luas di seluruh dunia adalah Masoretic Text. Cuman begini, pada dasarnya teks itu tidak berbeda dalam konsonannya,
Cuman ketika vowel-vowel di situ ditambahkan khusus untuk yang lebih amazingnya adalah begini. Kok yang bermasalah itu adalah teks-teks yang terkategori teks mesianik. Itu berarti itu bukan kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja, tapi sesuatu yang dilakukan secara sengaja. Karena ingat, penampahan atau pembubuhan vowels itu, vokal-vokal itu baru dilakukan pasca kekristenan pada abad ke-9, abad ke-10. Jadi memang itu dilakukan secara intensional. Itulah sebabnya kenapa Raymond Martini itu menyebut mereka sebagai para penipu dan orang-orang yang karena dipengaruhi oleh setan. Itu kalau baca Raymond Martini itu sangat luar biasa vulgar, menyerang para rabi pada abad pertengahan. Dia menyebut mereka sebagai orang-orang yang dipakai oleh setan untuk mengaburkan kebenaran. Dan mereka secara blindly, secara buta menolak Yesus. Oke, silakan. Terima kasih Pak Deki. Untuk sementara pertanyaan habis Pak. Kosong, Oke. baru satu tadi pertanyaan. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kalau pertanyaannya tidak ada berarti yang saya jelaskan itu jelas, atau yang saya jelaskan itu tidak jelas sama sekali. Jadi saya berharap kemungkinan yang pertama, tapi kalaupun kemungkinan yang kedua ya udah mau apa lagi. Ini Pak masuk satu pertanyaan. Satu pertanyaan dari Yesua the Eternal Memra. Bagaimana tanggapan Pak Deki tentang Metatron? Karena menurut Rabbi Mose Yosef, seorang mesianik Yahudi yang mengutip terhadap Keluaran 23 ayat 20-21 menyatakan bahwa itu merujuk terhadap orang muda itu adalah Metatron yang memiliki nama Yahweh dan dapat mengampuni dosa Israel. Orang ini adalah prainkarnasi Sang Putra. Terima kasih. Ya, Metatron itu adalah hayalan para rabi Yahudi untuk bicara tentang malak Yahweh yang ada di dalam perjanjian lama. Tidak usah pergi ke situ, pergi kepada perjanjian lama. Karena you sebagai orang Yahudi, you bisa menghabiskan waktu 50 tahun kekekalan untuk bicara tentang Metatron. Tapi pada akhirnya you harus kembali kepada perjanjian lama. Kita pergi kepada perjanjian lama. Tidak usah terpengaruh dengan segala macam tetek bengek mereka mengenai Metatron itu. Karena kita bahkan dengan sangat gampang membuktikan Trinity dari perjanjian lama, khususnya dari malak Yahweh yang sayang sekali saya belum ada kesempatan untuk membahas lanjutan dari sisi itu ya. Mungkin karena pertanyaan ini nanti next saya sudah harus lanjutkan lagi sisi itu. Dan saya memang berencana untuk mengakhiri sisi itu dengan membahas tentang Metatron yang dibicarakan oleh para rabi Yahudi. Jadi nantikan saja sisi itu supaya mendapatkan penjelasan yang jauh lebih detail. Tapi singkatnya adalah itu adalah hasil halusinasi mereka. Mari kita bicara tentang teks perjanjian lama, firman Tuhan yang berotoritas, ketimbang kita pergi kepada teks-teks yang merupakan spekulasi di kemudian hari. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya. Malam Pak Deki, izin bertanya. Memang banyak perbedaan dari teks Masoretik dengan manuskrip lain, terutama yang lebih tua. Apalagi sekarang kita telah mempunyai manuskrip Sefer Bereshit abad keempat dan bahkan penemuan Qumran yang jauh 1000 tahun lebih tua. Misalkan perbedaan di Yesaya 53 ayat 9, baik umat Ortodoks dan Katolik mungkin tidak bermasalah karena mempelajarinya dengan Septuaginta dan Vulgata. Apakah sudah saatnya Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kita mesti revisi agar tidak muncul bidat-bidat? Sebenarnya merevisi juga baik. Misalnya ada beberapa teks perjanjian lama yang jelas sekali penerjemahannya itu tidak akurat. Misalnya Yesaya 63 ayat yang ke-7. Dan beberapa teks yang lain yang saya sudah pernah bahas, termasuk juga misalnya Wahyu pasal, kalau bicara perjanjian baru ya, Wahyu pasal 21 ayat yang ke-5 yang memberi kesan ada 2 tahta di situ, padahal di dalam naskah aslinya hanya satu tahta. Revisi itu baik, cuman
Kalau orang itu sudah diracuni dengan ajaran sesat, kita mau revisi terjemahan juga itu tidak banyak menolong karena ajaran sesat itu sudah masuk ke otaknya. Jadi dia akan selalu cari-cari cara untuk mendapatkan dukungan bagi ajaran sesatnya. Dan lagi pula, sekarang itu kan sudah muncul semacam kesadaran publik yang sangat luas bahwa acuan otoritatif kita itu bukan terjemahan, tapi bahasa asli. Dan kita bersyukur juga karena dengan adanya kemudahan dan kecanggihan teknologi sekarang, kita tidak ada kesulitan lagi untuk mengakses bahasa asli termasuk tools, alat-alat bantu yang menolong kita untuk ngerti bahasa asli dan menjelaskan kepada kita kata ini artinya apa dan seterusnya. Jadi mengubah revisi juga boleh saja dan tentu saja ada manfaatnya juga. Cuman dalam diskusi yang akademik itu orang sudah punya semacam kesadaran, termasuk juga dengan adanya kemudahan teknologi seperti sekarang, saya kira publik juga sudah mulai punya kesadaran yang cukup luas bahwa acuan otoritatif kita adalah naskah asli. Dan betul bahwa kita punya teks-teks perjanjian lama yang jauh lebih tua, jadi kita punya banyak alat bantu untuk melakukan perbandingan. Misalnya seperti yang tadi saya lakukan. Ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Gilbert Pramana. Saya mau bertanya, Pak, apakah kita boleh mengambil sikap curiga akan keabsahan Masoretic Text yang disusun Rabi Yahudi, mengingat Justinus Martir pernah berdebat dengan Rabi Trypho tentang pembuktian Justinus bahwa Mesias ilahi itu ada di dalam Mazmur, dan orang Yahudi mengaburkan makna kemesiasan Yesus di PL. Pada era Trypho itu yang mereka rujuk adalah konsonantalnya, ya. Konsonantal teksnya. Jadi itu pasti soal interpretation, soal penafsiran. Tapi isu yang sekarang kita bahas ini bukan isu penafsiran, tapi isu teks. Mereka dengan sengaja membubuhi vokal yang salah supaya vokal yang lain, supaya membuat kata itu menjadi artinya lain sama sekali. Karena pemberian vokal yang berbeda itu akan membuat kata itu memiliki arti yang berbeda. Meskipun konsonannya sama. Seperti yang tadi saya sudah perlihatkan kepada saudara dari Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7 dan Mazmur 110 ayat yang ke-3. Karena gara-gara dikasih vokal yang berbeda, maka di 110 ayat 3 jadi yalduteka, your youth, masa mudamu atau masa remajamu. Ketimbang yelitika seperti yang terdapat di dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7. Itu perfect, ya. Jadi yang kita bicarakan sekarang adalah isu tekstual, ya. Berbeda dengan konteks dari Justinus Martir. Tapi poin saya dengan merujuk kepada Justinus Martir tadi adalah events si Trypho itu sendiri itu tidak menuduh Justinus Martir misquote, salah kutip Mazmur 110 ayat 3. Artinya dia mengakui teksnya bilang begitu. Problemnya adalah dia tidak percaya bahwa itu benar. Jadi kita punya bukti yang sangat kuat baik di dalam tradisi sejarah gereja maupun di dalam tradisi manuskrip yang lebih tua seperti Septuaginta, termasuk juga dengan cara melakukan perbandingan naskah antara 110 ayat 3 dengan Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7. Ini adalah sebuah kesimpulan yang tidak bisa digugat bahwa pembubuhan vokal terhadap Mazmur 110 ayat 3 itu adalah pembubuhan yang salah. Maka kemungkinannya adalah itu pembubuhan yang tidak disengaja atau disengaja. Nah, saya sendiri percaya itulah pembubuhan yang sengaja dilakukan. Sengaja dilakukan untuk membuat kita tidak melihat tentang doktrin-doktrin yang diimani iman Kristen mengenai Mesias di dalam perjanjian lama. Karena itu bukan satu-satunya teks di mana mereka mengubah itu. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Mazmur pasal 22 juga iya. Dan teks-teks yang lain. Oke, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari LL.
apakah tidak ada teks Ibrani sekarang yang sesuai dengan asli, termasuk dalam aplikasi Bible World yang sering dipakai di sekolah teologi? Yang di Bible World itu adalah Masoretic text. Nah, saudara harus berhati-hati untuk membuat pertanyaan begitu, karena itu akan memberi kesan yang sebenarnya tidak saudara maksudkan. Konsonannya itu sama. Konsonannya itu sama. Dan memang ada varian tekstual. Misalnya kalau saudara bandingkan Masoretic text dengan Dead Sea Scrolls, itu ada varian-varian. Tapi varian-varian itu tidak signifikan dan bisa dideteksi. Jadi pada dasarnya konsonantal teksnya itu sama. Cuman yang sekarang masalahnya adalah mereka membubuhi vokal yang tidak sesuai dengan apa yang harus ada di situ. Khususnya di dalam Mazmur 110 ayat yang ketiga. Jadi kita tidak menaruh kecurigaan terhadap konsonannya. Tapi yang sekarang bermasalah adalah vokalnya. Karena kata itu sama, vokalnya, konsonannya sama semua. Mendadak di 110 itu jadi lain. Kemudian di Mazmur 2 ayat 7 itu lain sekali. Jadi kalau kita hilangkan vokal itu, asalkan kita bisa membaca kata-kata berbahasa Ibrani-nya, punya kemampuan linguistik yang sangat baik mengenai bahasa Ibrani, itu tidak ada masalah. Baik Pak Diki. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Robert Redford. Tanya, mungkin bukan teks mesianik, tapi satu contoh jumlah perbedaan keluarga Yakub yang ikut migrasi ke Mesir dalam PL dan PB karena kerjaan Rabi Yahudi mengutaati Masoret teks, Pak. Maksudnya gimana? Coba baca satu kali lagi, saudara. Mungkin maksudnya begini. Mungkin pertanyaannya mungkin bukan teks mesianik, tapi satu contoh jumlah perbedaan keluarga Yakub yang ikut migrasi ke Mesir dalam PL dan PB itu karena kerjaannya Rabi Yahudi mengutaati teks Masoretik. Ya, itu salah satunya. Jadi, cuman yang menarik adalah jumlah teks-teks semacam itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan teks-teks mesianik yang ternyata dibuktikan sekarang itu bermasalah dalam hal vokalisasi. Nah, saya berharap saya bisa ambil satu sesi untuk bahas khusus tentang itu. Tapi kalau saudara baca buku dari Michael Riddle-Nick tadi, itu dia ada bahas tentang teks-teks itu. Khususnya di dalam Perjanjian Lama yang bermasalah. Baik Pak Deki. Pertanyaan selanjutnya dari nama sama Pak Deki juga, Pak Deki Manu. Mohon tanya Pak Deki, ciri apa saja yang bisa membedakan antara kaum Yudaisme dan Kristen? Ya, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, apalagi Yesus adalah Tuhan, dan mereka sampai sekarang masih menanti Mesias. Itu yang paling penting. Kemudian dari segi doktrin Allahnya mereka itu Unitarian. Jadi mereka pasti tidak percaya bahwa Mesias itu ilahi. Baik Pak. Pertanyaan dari Pak Koram Kristo. Salam Pak Deki. Yahudi yang di Indonesia sering menyalahkan terjemahan LAI dalam Keluaran 24 ayat 12. Ada kata yakni yang sebenarnya tidak pernah ada dalam teks. Ya, kalau soal terjemahan sih, saya juga untuk teks-teks tertentu itu juga saya tidak setuju dengan terjemahan LAI. Tapi kalau itu bisa dibuktikan dari teks bahasa aslinya, go ahead, tidak ada masalah di situ. Karena acuan normatif kita itu bukan terjemahan, tapi naskah bahasa aslinya. Jadi tidak ada masalah di situ. Cuman poin pertanyaan berikutnya adalah dalam rangka apa teks itu dipermasalahkan? Apa konsep apa yang sedang dia ingin lawan dengan mempersalahkan terjemahan itu? Nah, itu juga perlu kita lihat. Itu pertanyaan yang terakhir yang masuk, Pak.
Oke, kalau begitu kita bisa akhiri sekarang karena ini sudah jam 10:11. Jadi kita bisa akhiri dengan bernyanyi bersama. Silakan Pak Rino. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih untuk semua rekan-rekan untuk pertanyaannya. Dan kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Nanti setelah berdoa, jangan kabur dulu. Kita mau nyanyi bersama. Nanti Pak John akan pimpin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua kesempatan yang Engkau beri kepada kami, Bapa. Malam hari ini kami belajar banyak yang disingkapkan bagi kami. Kami bersyukur dan terus Engkau memberkati Pak Deki. Berikan terus hikmat dan semua kemampuan yang diperlukan Engkau berikan, bahkan penyertaan di dalam keluarga, di dalam pelayanan, semua ada. Dan kami percaya bahkan yang dibutuhkan lebih Engkau siapkan. Kami bersyukur untuk waktu ini dan kami akan akhiri di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak John, jangan bubar dulu ya teman-teman. Mari silakan Pak John. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa padaku erat dalam pelukan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu
dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Deki. Iya Pak Diki, terima kasih Pak Diki.